diri total, muslim sejati. Tidak ada kemungkinan jadi kerja itu ya bukan lagi dibikin-bikin, itu ikhlasnya mentong asli ikhlas. Apa itu ikhlas? Pertama, tiada Tuhan selain Allah. Itu ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak bergantung kecuali kepada Allah. Artinya jangan sampai kita punya anak, kita sekolahkan dengan harapan apa? Nanti kalau anak ini sudah besar, dia yang ngurusi saya. Wah, bergantung kepada anak. Harusnya sekolahkan saja, urusannya dia mau urusi saya atau tidak, terserah nanti Tuhan. Tapi kalau Tuhan membalas, ya lewat anak ini. Tapi kalau bukan dengan ini, ya dengan cara yang lain. Biar bukan anak ini, ya ada anak yang lain. Bergantungnya kepada Allah, itu baru ikhlas. Tapi kalau masih ada harapan-harapan, ya akhirnya kecewa itu nanti. Begitu anak menikah, waduh, capek saya urus itu anak. Setelah menikah, tinggal kami sen. Nah, inilah orang tua yang kafir gara-gara anaknya. Orang tua jadi kafir gara-gara anaknya. Dia jadi ingkar kepada Tuhan. Ya, ingkar janji. Jadi ingat, ajal mata pakainya, rezeki, ya kelengkapan. Rezeki itu harta, kelengkapan. Jadi kalau ada yang tangannya buntu satu, ini terpotong satu ini sampai sini. Tapi ada satu yang bisa digunakan, ini saja dipakai. Semakin banyak harta, semakin lengkap ini, tanggung jawabnya semakin berat. Tanggung jawabnya berat. Tapi kalau lumpuh semua ini, lumpuh semua yang ini hanya tangan saja. Kapan dia goyang ini, tak, ini sudah sobek semua ini. Ini mami yang masalah ini. Dia lakukan kemana? Siapa tahu dia curi barangnya orang. Siapa tahu pijit-pijit bapaknya baru ngambil uangnya. Dia lagi masuk neraka di satu yang lain selamat. Karena tidak berdaya, tidak diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau sempurna begini, awas. Kau gunakan untuk apa matamu? Kau gunakan untuk apa telingamu? Kau gunakan untuk apa kalbumu? Surah 7 ayat 109. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang neraka. Ya, semua yang dia sebut tadi, mata, telinga, kalbu, itu kelengkapannya tubuh. Kalau kelengkapannya tubuh tidak digunakan sebagai khalifah Allah, jadi ketika seorang manusia masuk ke sini, standarnya neraka jahanam. Standar dia masuk ke sini, neraka dulu. Kemudian dia akan merubah keadaan yang ada pada dirinya, rubah diri. Kalau kau tidak merubah dirimu, zalim dan bodoh, tetap masuk neraka. Tapi kalau kau fungsikan dirimu berguna bagi alam, bagi manusia dan sekitarnya itu, sesungguhnya umat yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Itu umatnya Muhammad, umat yang terbaik, paling bermanfaat bagi sesama. Makanya umatnya Muhammad kehadirannya sangat diinginkan. Kapan lagi datang umatnya Muhammad di sini? Karena apa? Kalau ketika dia datang berguna bagi masyarakat, bukan menjadi ancaman. Umatnya Muhammad itu datang di Amerika, jaga, jangan sampai ada umatnya Muhammad masuk di Amerika. Itu presiden Amerika. Ada programnya melarang orang Muslim masuk ke situ. Kasihannya orang Muslim. Apa yang dimaksud Muslim menurut dia? Ya, apa yang terlihat? Yang terlihat apa ya? Kulitnya ciri khas Islam, isinya jauh dari Islam. Harusnya Islam rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi sebesar-besarnya. Sesuai dengan kemampuannya, meskipun tadi saya katakan, meskipun hanya tukang semir sepatu,
tapi berguna bagi orang. Ya, ada orang mau masuk kantor, kotor sepatunya, ya lapkan kantornya, lapkan sepatunya. Ternyata orang yang punya sepatu ini ya orang yang suka bersedekah juga, suka bersedekah bagi-bagi orang miskin. Nah, ketika dia sudah dibersihkan sepatunya, kemudian masuk kantor dapat uang, dari uang itu dia bagi-bagi ke orang miskin. Itu tadi tukang simir sepatu dapat semua ini pahalanya. Menurut hitungannya Allah, tidak usah kita hitung itu, biar Allah yang semua ada jasa di sini. Maka terjadilah saling membantu satu dengan lain, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bukan karena adanya perbedaan ini menjadikan kita saling ya, pertama itu saling iri dulu yang pertama. Iri antara tukang pedagang ikan dengan pedagang sayur, saling iri. Akhirnya dua-duanya tidak mau saling menjual. Ya makan sayur toh, yang makan ikan toh, makan kalau ikan, saya makan sayur. Penjual petani juga, ya seperti kamu, saya juga makan padi. Datang yang punya emas itu mau beli beras, makan itu emas. Oh, kasihannya tukang emas, pada dia orang kaya. Harus saling menolong dengan diberi kelebihan dan kemampuan masing-masing. Kalau sama semua ini, kalau orang kaya semua, pasti capek semua. Iya. Kalau orang kaya semua, siapa mau cuci mobil? Siapa mau jadi pembantu? Ada orang pembantu itu ya. Makanya harus ada yang miskin, harus ada yang kaya, harus ada pintar, harus ada bodoh, harus ada orang nakal, harus ada orang baik. Harus begini. Itulah khalifah, itu jalan dengan segala kemampuan yang ada. Jadi pembahasan tentang khalifah ada topiknya tersendiri. Pembahasan tentang ajal ada topiknya tersendiri. Kita bahas. Selanjutnya nanti ya baca bukunya, kita upayakan kita langsung bahas makro mikro. Kita bawa cerita ini kepada ini supaya kita bisa langsung praktek. Kita upayakan cerita. Jadi baca bukunya supaya tidak ada bantahan kalau dicerita. Ada yang ada. Oke, malam ini cukup. Oke. Ini tadi saya mau tambah satu. Ini saja. Pada penciptaan tubuh itu ada namanya mudghah. Ini yang penting, ini yang disebut dalam hadis Nabi. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasad itu ada mudghah. Kita artikan segumpal daging, segumpal darah, terserah. Nabi ngomongnya mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Jika salahat, kalau dia baik, salahat jasad kullu, maka bagus seluruh tubuhnya. Fa iza fasadat, jika dia fasik, fasadat jasad kullu, fasik semua tubuhnya, jelek semua tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itu yang disebut dengan qalb. Qalbu yang disebut dengan, kita artikan dengan hati, tapi bagus kalau kita pakai qalbu. Karena kalau kita pakai hati, terlalu banyak kata-kata yang diartikan dengan hati. Kalbu diartikan hati. Fuad, isinya kalbu, diartikan juga dengan hati. Nafs diri juga diartikan dengan hati. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan, ingatlah Allah dalam hatimu, orang larinya ke kalbu. Padahal bahasa Arabnya nafs. Fazkur fi nafsi, ingat Allah dalam dirimu. Artikan kalbu, sebutlah ini kalbu ini awalnya awalnya suci, bersih. Ini jasad itu kegelapan, masuk ke dalam dari alam terang, masuk ke sini jadi gelap, disebutlah dia zulumat atau zalim dan bodoh. Inna kana zaluman jahulan, sudah zalim, sudah gelap, bodoh juga, jahil. Zulumat ini kegelapan. Yang menghubungkan antara ini dengan tubuh adalah mudghah. Makanya kapan dia baik? Jika dia kondisi ini, kondisi aku yang dari diantar oleh malaikat, diantar oleh ruh masuk ke dalam jasad, itu lebih kuat